pencalonan Gibran sudah 2 kali melakukan semacam pelanggaran. Tapi ini belum seberapa, masih ada lagi yang lebih heboh. Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mengatakan 4 menteri Jokowi akan dipanggil untuk menghadiri persidangan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Sidang sengketa hasil pemilu yang saat ini masih berlangsung di MK ternyata menyimpan banyak kejutan. Salah satunya adalah ketika beberapa saksi ahli menjelaskan soal bansos dan efeknya kepada masyarakat. Saksi ini adalah dosen ekonomi dari UI bernama Fit Adrison. Dia bilang secara statistik, bansos berpengaruh pada tingkat keterpilihan paslon di pemilu, dan persentase suara pemenang lebih tinggi di daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi. Saya sudah berulang kali bilang, bansos itu selalu identik dengan bantuan dari pemerintah. Dan bansos ini, targetnya memang masyarakat miskin, yang mana pemikiran mereka lebih bersifat jangka pendek dan sementara. Urusan perut lebih penting dibandingkan program jangka panjang yang tidak bisa dirasakan langsung saat ini. Dan ini diperkuat dengan survei dari LSI bahwa 69% penerima bansos memilih Prabowo Gibran di Pilpres. Sehingga dosen ini menyimpulkan jika Jokowi tidak cawe-cawe dan tidak ada pembagian bansos besar-besaran, maka Pilpres akan terjadi 2 putaran. Suara Prabowo Gibran hanya sekitar 42%. Kemudian ada juga saksi lain yang mengungkit soal pencalonan Gibran. Berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, usia minimal capres-cawapres adalah 40 tahun. Ketika MK menerima gugatan perkara nomor 90, Gibran memenuhi syarat dan langsung mendaftarkan diri. Tapi ketika itu terjadi, KPU masih belum mengubah peraturan. Artinya, Gibran terdaftar berdasarkan peraturan yang lama. Pencalonan Gibran adalah tidak sah secara hukum administratif. 2 gugatan ini sebenarnya sudah cukup membuat mental kubu Paslon 02 terpuruk. Gibran menjadi cawapres hasil dari melangkahi aturan secara ugal-ugalan. Anwar Usman melanggar etik berat karena meloloskan gugatan perkara nomor 90. Ketua KPU melanggar etik karena meloloskan pencalonan Gibran. Artinya, pencalonan Gibran sudah 2 kali melakukan semacam pelanggaran. Tapi ini belum seberapa, masih ada lagi yang lebih heboh. Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mengatakan 4 menteri Jokowi akan dipanggil untuk menghadiri persidangan. Keempat menteri yang dimaksud adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini atau Bu Risma. Hanya saja menteri ini dipanggil karena kebutuhan dari Hakim MK, bukan untuk mengakomodir keinginan dari penggugat. Artinya, pihak termohon dan pemohon tidak boleh mengajukan pertanyaan. Sebenarnya ini saja sudah menguntungkan paslon 01 dan 03. Mereka sebelumnya sudah pernah meminta agar Sri Mulyani dan Bu Risma dihadirkan sebagai saksi. 2 menteri ini adalah kunci dari permasalahan di Pilpres terkait bansos dan anggarannya. Kalau kalian masih ingat, Bu Risma pernah dicecar soal bansos. Saat rapat dengan DPR, dia tidak tahu soal kuota bansos menjelang pemilu. Dia tidak tahu soal masifnya penyaluran bansos saat itu. Yang dia tahu dari total anggaran untuk perlindungan sosial sebesar 497 triliun, Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab menyalurkan sebesar 78 triliun. Sisanya dia tidak tahu. Ada temuan lain yang mengejutkan. Realisasi anggaran bansos sampai 29 Februari 2024 mencapai 22,5 triliun. Angka ini ternyata meningkat 135% secara tahunan atau lebih dari 2 kali lipat. Ketika Bu Risma ditanya soal kenaikan itu, dia juga mengaku tidak tahu.
Dia minta supaya ditanyakan langsung ke Sri Mulyani. Penyaluran bansos pasti ada kaitannya dengan anggaran. Makanya Sri Mulyani adalah salah satu kunci penting selain Bu Risma. Dia yang paling tahu soal anggaran, dan dari sana bisa diketahui apakah ada kejanggalan atau tidak. Selain itu, Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang sempat dikabarkan akan mengundurkan diri. Pemikiran banyak orang saat itu adalah karena Sri Mulyani sudah tidak betah dengan situasi politik. Kalau tidak betah, berarti ada kaitannya dengan Jokowi. Kalau ditarik benang merahnya, kita bisa sedikit menebak apa yang sebenarnya terjadi. Seandainya keempat menteri itu dipanggil, kemungkinan akan terjadi yang namanya konfrontasi. Jika ada kejanggalan, maka paslon 02 bisa berada dalam situasi terjepit. Kalau menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, dipanggilnya 4 menteri Jokowi bakal menjadi pintu masuk gagalnya Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024. Jika nanti terbukti bansos dipakai untuk politik uang, bukan cuma paslon 02 yang berada dalam masalah, tapi juga Jokowi. Bahkan ini bisa berakibat hak angket digulirkan yang bisa membahayakan posisi Jokowi. Bisa-bisa Presiden akan menghadapi ancaman pemakzulan. Dan satu lagi, selain memanggil 4 menteri, MK juga akan memanggil lembaga penyelenggara pemilu, yaitu DKPP. DKPP ini adalah saksi yang juga sangat penting. DKPP adalah lembaga yang memvonis ketua KPU melanggar kode etik dalam proses pencalonan Gibran sebagai cawapres. Bukti ini sudah jelas bahwa KPU melanggar aturan. Aturan yang lama belum disesuaikan dan langsung memproses pencalonan Gibran. KPU saat itu seolah sedang buru-buru sehingga nekat melanggar aturan. Memang vonis dari DKPP ini tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya pendaftaran capres-cawapres. Tapi ini adalah bukti kalau KPU memang melanggar aturan. Dengan demikian, putusan dari DKPP ini bisa dieskalasi oleh MK kalau memang pelanggaran ini dianggap fatal. Sekali lagi, MK bisa membuat putusan yang tidak bisa dilakukan oleh MK-MK atau DKPP. MK bisa membatalkan hasil pemilu atau memutuskan pemilu harus diulang. Makanya, nasib demokrasi di negara ini berada di tangan MK. Sebelumnya, MK pimpinan Anwar Usman melakukan manuver yang merusak nama MK. Mahkamah Keluarga, itulah sebutan dari publik untuk MK. Maka dari itu juga, 303 guru besar, akademisi, dan kalangan masyarakat sipil menyerahkan surat amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada MK. Mereka mendesak 8 hakim konstitusi supaya melihat perkara ini secara holistis. Mereka meminta hakim tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural formal atau keadilan yang berdasarkan angka, tapi juga memberikan keadilan substantif. Meskipun masyarakat pernah dilukai oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman demi meloloskan keponakannya, saat ini kita masih berharap MK dapat berlaku adil dan kembali ke status yang seharusnya, yaitu netral dan tidak diintervensi siapapun. Nasib demokrasi berada di tangan lembaga ini. Semoga MK memberikan putusan yang seadil-adilnya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.